kabar sakitnya Mbah Dukun Wirya sudah kudengar beberapa hari lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa 3 hari lalu, Mbah Wirya jatuh terpleset di kebun belakang rumahnya. Namun setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, dokter tidak menemukan kelainan pada tubuhnya. Semuanya baik-baik saja, alias tidak terjadi apa-apa. Tapi kenyataan, sampai sekarang Mbah Wirya belum bisa bicara, apalagi berjalan. Untuk duduk dari tidurnya saja, harus dibantu beberapa orang yang menunggunya. Itulah yang membuat dokter di rumah sakit bisanya hanya geleng-geleng kepala, tanda jalan buntu. Penyakit Mbah Wirya, menurut diagnosis ilmu kedokteran, tidak kelihatan sama sekali. Dan Mbah Wirya, bisanya hanya tiduran terus di kamarnya, ditunggu sanak saudaranya. Mbah Wirya memang dikenal sebagai dukun pijat yang sangat kondang di wilayah Wonosobo, sebab selain memijat urut, juga bisa membantu ibu-ibu yang mau bersalin atau melahirkan. Dulu ketika belum ada puskesmas dan bidan desa, jasa Mbah Wirya sangat dominan membantu kepentingan ibu-ibu hamil. Bahkan sekarang pun, masih banyak juga yang minta pertolongannya. Bisik-bisik tetangga mengatakan bahwa Mbah Dukun itu diganggu lembut. Benar tidaknya, semua tidak ada yang tahu. Dan kalau ditanya, hanya angkat bahu, hanya menurut beberapa tetangga yang dekat. Akhir-akhir ini dari kebun belakang Mbah Wirya, sering terdengar suara tangis bayi yang memilukan, tapi kalau didekati, hilang tanpa bekas. Biasanya malam Selasa atau Jumat Kliwon, tangis bayi misterius itu terdengarnya seperti bayi yang baru lahir. Namun tiba-tiba berhenti dan kembali sunyi senyap, ungkap salah seorang warga. Dan ketika ditanyakan kepada Mbah Wirya, katanya malah tidak mendengar suara tangis bayi itu sama sekali. Namun mau diusut lebih dalam, warga merasa sungkan dan masih menjunjung rasa hormatnya kepada Mbah Wirya yang sudah banyak menolong kepentingan warga. Tiba-tiba, semua yang menunggu Mbah Dukun Wirya malam itu kaget setengah mati di tengah ketidakberdayaannya. Sepertinya Mbah Wirya mukanya sangat ketakutan, matanya mendelik, dan mulutnya menganga sambil menjerit-jerit, "Jangan, takut, takut. Kapok aku," katanya berulang-ulang. Baru setelah diberi minum air putih, nafasnya agak senggang dan bisa bercerita. Dalam bayangannya Mbah Wirya, ia didatangi 11 bayi yang masih merah. Mereka merupung Mbah Wirya. Ada yang akan menggigit sambil menunjukkan giginya yang besar bertaring. Ada yang akan memukul dengan tangannya yang kokoh, menandang dengan kakinya. Dan yang lebih ngeri lagi, ada yang akan mencekik lehernya dengan mengembangkan tangannya yang berkuku panjang. Pokoknya mengerikan sekali. Makanya Mbah Wirya bisanya cuma menjerit minta tolong. Akhirnya, atas kesepakatan sanak saudara dan warga, diundanglah Kiai Sirop dari salah satu pondok pesantren yang cukup handal untuk menangani hal-hal gaib maupun halus. Setelah disarati sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Mbah Wirya bisa kembali tenang. Nah, menurut penelusuran Kiai Sirot, Mbah Dukun Wirya itu terkena karmanya sendiri. Karena di samping menolong untuk pijat dan urut, ternyata beberapa tahun terakhir, Mbah Wirya juga mau menolong melakukan praktek aborsi atau penguburan kandungan bagi mereka yang hamil duluan nikah, dengan imbalan yang cukup menggiurkan. Terhitung sampai saat ini, sudah ada belasan bayi yang digugurkan dengan diurut perutnya, sehingga janin yang belum berumur itu mati di dalam kandungan, dan kalau ditanya orang, jawabnya keguguran. Kemudian darah kotor janin yang belum saatnya itu dibuang di kebun belakang rumahnya. Jadi tak heran kalau beberapa hari terakhir sering terdengar suara tangis bayi memilukan. Itu adalah arwah para bayi yang tidak terima karena mereka dibunuh dan jasadnya dibuang begitu saja. Mereka menuntut balas kepada Mbah Dukun Wirya yang telah mematikan nasibnya sebelum melihat dunia terang. Maka rame-rame mengeroyok Mbah Dukun sehingga lumpuh tidak bisa bangun. Sejak kejadian itu, Mbah Wirya tidak mau menerima dan melakukan penguburan kandungan lagi, meskipun diiming-imingi imbalan yang cukup banyak. Saya sudah tobat, mau berbuat baik menolong sesama sesuai dengan keahlian saya.